Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul tentang konsumsi dalam Islam. Anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Ahmad Rizky, yang kedua Nur Alfi Laili, yang ketiga saya sendiri Nur Varianti, dan yang terakhir Muzayana. Yang pertama yaitu pengertian konsumen atau konsumsi. Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang konsumen yang dikemukakan baik dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Unsur-unsur definisi konsumen sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang. Setiap orang, subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang atau jasa. Namun, yang kedua adalah pemakai. Sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kata pemakai menekankan konsumen adalah konsumen akhir atau ultimate consumer. Istilah kata pemakai dalam hal ini digunakan untuk rumusan ketentuan tersebut atau menunjukkan suatu barang dan jasa yang dipakai tidak serta-merta hasil dari transaksi jual beli. Yang ketiga, barang dan jasa. Berkaitan dengan istilah barang dan jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini produk sudah berkonotasi barang atau jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Yang keempat, yang tersedia dalam masyarakat. Barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran, atau lihat juga ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf E UU PK. Dalam perdagangan yang makin kompleks ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Yang kelima, bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain. Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak sekedar ditunjukkan bagi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain atau di luar diri sendiri dan keluarganya. Bahkan untuk makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan. Yang keenam, barang dan jasa itu tidak untuk diperdagangkan. Konsumen dalam UU PK dipertegas yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen. Hak dan kewajiban konsumen. Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum, adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih. Hak-haknya yang bersifat abstrak, dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Secara umum ada 4 hak yang diakui secara internasional, yaitu yang pertama, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, 2 hak untuk mendapatkan keamanan, 3 hak untuk memilih, 4 hak untuk didengar. 4 hak dasar ini diakui secara internasional dalam perkembangannya organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam The International Organization of Consumer Union. Menambahkan lagi beberapa hak seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak tersebut di atas merupakan hak yang sudah melekat bagi siapapun yang berkedudukan sebagai konsumen, sekaligus sebagai subjek. Dengan demikian, merupakan suatu kebebasan bagi konsumen untuk mempresentasikan hak-hak tersebut di dalam suatu wadah atau kelompok.
Prinsip konsumsi dalam Islam. Menurut Manan, ada 5 prinsip dalam melakukan kegiatan konsumsi yang dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip keadilan. Syariat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah. Yang kedua, prinsip kebersihan. Syariat yang kedua ini tercantum dalam Al-Quran maupun sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu tidak sesuai yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan, makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. Yang ketiga yaitu prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebihan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahrimu thayyibatan ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Arti penting ayat ini adalah kenyataan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh. Demikian pula bila perut diisi secara berlebih-lebihan, tentu akan ada pengaruhnya pada perut. Praktik memantakan jenis makanan tertentu dengan tegas tidak dibolehkan dalam Islam. Yang keempat yaitu prinsip kemurahan hati. Dengan menaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hatinya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntunannya. Dan perbuatan adil sesuai dengan yang menjamin persesuaian bagi semua perintah Allah. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyara wa harrama 'alaikum saydal barri ma dumtum huruma wattaqullaha alladzi ilaihi tusyarun. Yang artinya dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang dalam perjalanan. Yang kelima yaitu prinsip moralitas. Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung, tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seseorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepadanya setelah makan. Dengan demikian ini akan merasakan kehadiran ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting, artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia. Selanjutnya yaitu instrumen perlindungan konsumen. Menurut Islam, negara memiliki kewenangan untuk turut campur dalam kegiatan ekonomi, baik untuk mengawasi kegiatan pasar maupun mengatur dan melaksanakan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Dasar hukum campur tangan negara dalam ekonomi Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah
Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Negara dalam mengatur dan mengawasi kondisi perekonomian masyarakat melalui sebuah lembaga yang bernama Al-Hisbah. Melalui lembaga Al-Hisbah ini negara melakukan kontrol terhadap kondisi sosial dan ekonomi secara komprehensif atau kegiatan perdagangan dan praktik-praktik ekonomi. Selain itu, lembaga Al-Hisab ini memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi industri, jasa profesional, standarisasi produk, memeriksa adanya indikasi penimbunan barang, praktik riba, dan perantara calo atau makelar pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Lembaga Al-Hisbah ini disebut mustajib. Oleh karena itu, kemenangan mengawasi pasar menjadi tanggung jawab muhtasib. Selain mengawasi pasar, muhtasib juga mengawasi perilaku sosial masyarakat sebagai kegiatan mereka dalam melaksanakan kewajiban agama dan bekerja untuk pemerintah. Ada beberapa fungsi ekonomis yang menjadi kewenangan muhtasib, yaitu memenuhi dan mencukupi kebutuhan, pengawasan terhadap industri dan produksi, pengawasan atas jasa, pengawasan atas perdagangan, pengawasan jual beli terlarang, mengawasi standar kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas, pengatur pasar, melakukan intervensi pasar, dan memberikan hukuman terhadap pelaku pelanggaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.